Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang menggelar sosialisasi data indikator strategis tahun 2023 di DM Tirta Persada Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Acara ini dihadiri oleh Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan, Nuriyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan, dan Kepala BPS Pandeglang, Ahmad Widijanto. Sosialisasi data indikator strategis tahun 2023 ini juga dihadiri oleh 17 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kepala BPS Pandeglang, Ahmad Widijanto, mengungkapkan bahwa acara ini bertujuan untuk memaparkan hasil survei data BPS Kabupaten Pandeglang terkait indikator strategis tahun 2023, baik mengenai peningkatan maupun penurunan data. Lanjutnya, misalnya, dalam hal angka kemiskinan di Pandeglang, bahwa BPS Kabupaten Pandeglang melihat adanya peningkatan yang menggembirakan, begitu pula dengan indeks ketimpangan yang masih terfokus pada kelompok tertentu saja. Dalam penjelasannya, diketahui bahwa angka pengangguran mengalami penurunan yang terlihat dari kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun tiap tahunnya tetap tidak bisa dipastikan. Jelas untuk kemiskinan Pandeglang pertama ada penurunan yang cukup bagus lah. Ya, kinerja penurunan kemiskinan cukup signifikan. Yang kedua terkait dengan jadi kemiskinan itu tidak hanya sekedar persentase ya. Ada juga namanya indeks kedalaman. Jadi kedalaman kemiskinan di Pandeglang juga tidak terlalu parah lah ya. Kemudian ada juga indeks keparahan. Jadi indeks keparahan itu penduduk miskin itu tidak terlalu berjarak jauh. Jadi penanganannya tentunya harusnya lebih mudah karena tidak terlalu dalam dan juga masih mengumpul ke kelompok tertentu saja. Untuk saat ini pengangguran juga mengalami penurunan. Ini terkait dengan kinerja tenaga kerjaan. Ya. Tapi bagaimanapun juga setiap tahun itu tidak bisa kita pastikan ya, karena tergantung dari kondisi tahun yang bersangkutan dan intervensi dari pemerintah sendiri, mereka mempertahankan menurunkan penganggurannya sendiri, tentunya dengan membuka lapangan kerjaan, ya, membuka peluang-peluang lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, tingkat pengangguran terbuka kita itu kan mengalami penurunan. Indikatornya adalah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Ya, angkatan kerja kita, bagaimana tumbuh angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini lebih banyak faktornya adalah dari sisi usia. Usia yang memang dia siap untuk bekerja. Dan dari peluang angkatan kerja ini berapa yang tertampung dalam dunia kerja dan berapa yang tidak bisa tertampung dalam dunia kerja. Nah, ini kita tugasnya adalah meminimalisir yang tidak tertampung. Sementara itu, Asda Ekonomi dan Pembangunan, Nuriyah, menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Pandeglang atas informasi yang sangat diperlukan dalam perencanaan pemerintah ke depan serta dalam mencapai indikator strategis di Kabupaten Pandeglang. Nuriyah berharap sosialisasi data indikator strategis ini dapat meningkatkan fokus semua OPD di Kabupaten Pandeglang terhadap data yang valid. Pada BPS yang dikasih kewenangan oleh pemerintah, dia untuk mendata kaitan dengan kebutuhan untuk perencanaan kita ke depan, bagaimana kita melakukan capaian-capaian atau indikator-indikator strategis kita Kabupaten Pandeglang khususnya ke depan seperti apa. Nah, ini saya hadir pada hari ini yang kegiatan ini difasilitasi oleh BPS. Ini luar biasa dan kita bisa mengevaluasi, juga bisa untuk merencanakan ke depan, bisa juga kita membuat satu kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Yang tadi terpapar di data di tabel ini, salah satunya bagaimana kemiskinan Kabupaten Pandeglang secara grafik itu sudah ada penurunan, walaupun memang posisi kita adanya di urutan kesekian, tapi dibandingkan tahun sebelumnya kita tuh menurun. Itu yang harus kita juga, berarti kan tidak diam pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan upaya-upaya di dalam penurunan kemiskinan. Nah, kemudian secara ekonomi, tadi saya mempunyai data yang namanya bagaimana investor masuk ke Kabupaten Pandeglang ini dari target yang sudah ditentukan ini sudah mencapai di angka lebih dari 75% dari target yang sudah ditentukan. Artinya
kita menciptakan suasana ini supaya memudahkan investor masuk ke Kabupaten Pandeglang. Pandeglang ini gemah ripah loh Jinawi. Pertaniannya oke, wisatanya juga, bagaimana juga menjadi sentra yang cukup membanggakan ya untuk di Provinsi Banten ini. Ya disinilah gitu, di Kabupaten Pandeglang ini. Ya, cuman kita memang belum bisa dibanding-bandingkan dengan wilayah daerah kabupaten yang punya perindustrian yang tinggi. Kalau di sana dengan daerah industri mau tidak mau itu pasti peningkatan ekonominya lebih cepat. Kalau di pertanian ini kan ada musiman ya, ada musiman pertanian, perikanan ini kan ada musiman. Dan tentunya harus sesuai dengan yang sekarang sedang ini ya, RB tematik ya. Jadi seberapa besar masyarakat itu yang akan bahkan. Tetapi lagi-lagi Pak, kami dihadapkan masalah di usia 6-12, 13 sampai 15 dan 18 ke 23.